Terus memperhatikan arahan dari Pak Menteri, ya Menteri Pendidikan, dan juga kami dengan Pak Wali, Pak Sekda juga berdiskusi berkaitan dengan penjelasan Pak Menteri bahwa tanggal 15 kita boleh membuka sekolah kembali, tapi beliau tidak bisa memutuskan karena tetap kita dengan gugus tugas. Maka kami hasil diskusi untuk tenaga pendidik dan kependidikan, guru dan pegawai itu kita akan masukkan tanggal 3, bukan tanggal 2 ya. Karena nanti kita sudah revisi lagi, tanggal 2 besok baru akhir daripada PSBB. Maka tanggal 3 para guru itu kita masukkan kembali karena banyak sekali persiapan-persiapan yang harus guru-guru lengkapi. Kita akan menghadapi sesuai dengan kalender pendidikan bahwa tanggal 5 saja kita sudah pengumuman SMP 5 Juni, lalu disusul lagi SD, dan kita harus membagikan raport, ya menulis raport, dan semua administrasi guru sangat banyak. Dan sudah 3 bulan rasanya guru ini sudah virtual, sudah daring dari rumah. Laporan-laporan mereka tentunya harus kita dapatkan. Maka tanggal 3 nanti kita akan atur juga shiftnya. Mungkin belum seluruh 50% setiap hari kita akan masukkan. Bagi guru-guru yang memiliki satu penyakit yang kronis, misalnya kencing manis, misalnya diabetes, lalu jantung, kemudian yang lain-lain, dan ibu yang sedang hamil atau mengandung, ini tetap kita berikan dispensasi untuk melaksanakan kegiatan dari rumah. Lalu untuk anak didik, memang kita jadwalkan sesuai dengan arahan Pak Menteri bahwa tanggal 15 Juni itu boleh membuka sekolah. Namun edaran saya jelas bahwa tanggal 15 itu kalau tidak memungkinkan, itu akan kita tinjau ulang. Tadinya sebetulnya saya, Pak Wali, dan Pak Sekda, Ibu Awako sepakat bahwa kita akan buka kembali langsung tanggal 13 Juli sesuai dengan statement saya di TVRI dan di media. Namun karena waktu kita ada rapat pertemuan bahwa new normal kita akan laksanakan tanggal 2, maka kita estafet saja. Kita majuin dulu. Kita coba sampai tanggal 15. Kalau hari ini belum 1 minggu sebelum pelaksanaan pembelajaran, sesuai dengan apa yang diskusi juga dengan Ombudsman tadi, saya akan revisi ulang. Nah, mungkin akan kita lanjut sampai tahun pelajaran baru, karena memang tidak efektif lagi belajar. Namun guru-guru itu semua harus saya tugaskan. Kenapa? Selama 15 hari ke depan, guru-guru kita berikan berbagai pemahaman tentang COVID. Jadi protokol COVID itu harus disampaikan dan mereka harus lakukan. Cara cuci tangan bagaimana, cara pakai masker bagaimana, cara penggunaan hand sanitizer, bagaimana jarak. Ini semua harus dipahami oleh guru. Sehingga pada saat anak didik kita nanti ke sekolah masuk, ini sudah bisa diterapkan, sudah bisa dipraktikkan oleh anak-anak didik kita, bahwa mulai dari masuk saja sudah kita atur jarak. Bagaimana orang tua mengantar ke sekolah, juga ini akan menjadi satu pembahasan kami. Lalu bagaimana anak yang sekolah itu yang mana saja hari-hari itu. Kita sudah bagi 2 shift.